Silahkan di-subscribe, like, komen jika Anda berkenan. Terima kasih. Pada masa itu kerajaan Pajajaran masih belum luas pengaruhnya di Jawa Barat. Bahkan dengan Kesultanan Banten di pantai utara masih terdapat hubungan baik, belum ada silang sengketa. Di bawah pemerintahan Prabu Kamandaka, maka kerajaan Pajajaran aman tentram, penduduk hidup berkecukupan. Tapi di dunia ini selalu saja ada manusia yang berbusuk hati, yang iri dan dengki, yang tidak senang dengan kebahagiaan orang lain, yang tidak suka dengan keberuntungan orang lain, yang tidak suka akan kekuasaan orang lain dan ingin meruntuhkan kekuasaan orang lain itu lalu ganti menguasainya. Saat itu satu-satunya manusia di seluruh Pajajaran yang paling membenci Prabu Kamandaka ialah Werku Alit. Dalam tambo keturunan raja-raja Pajajaran, maka Prabu Purnawijaya adalah satu-satunya raja Pajajaran yang tidak mempunyai keturunan kandung dari permaisurinya. Mungkin ini sudah menjadi takdir dewa-dewa di Kahyangan. Dan ini jugalah yang menjadi pangkal sebab buntut daripada terjadinya banjir darah di Pajajaran. Ketika Prabu Purnawijaya mangkat, maka tokoh-tokoh istana, ahli-ahli agama dan orang-orang tua kerajaan menyepakati untuk menobatkan Kamandaka, adik kandung Prabu Purnawijaya, menjadi raja Pajajaran. Kamandaka memang seorang yang bijaksana, pandai serta berilmu tinggi, disegani dan dihormati. Memang dia telah menunjukkan bakat untuk menjadi seorang pemimpin agung. Lagi pula, memang tak ada manusia lain di Pajajaran saat itu yang punya hak dan pantas untuk dinobatkan sebagai pengganti mendiang Prabu Purnawijaya. Dari seorang selirnya, Prabu Purnawijaya mempunyai seorang anak yang bernama Werku Alit. Werku Alit ini tua beberapa bulan dari Kamandaka. Ketika masih orok, keduanya sama-sama disusukan pada seorang perempuan penyusu istana sehingga boleh dikatakan antara Werku Alit dan Kamandaka terjalin sudah satu pautan tali persaudaraan. Namun ketika Kamandaka dinobatkan sebagai Prabu Pajajaran, timbullah dengki di hati Werku Alit. Bukankah Kamandaka hanya adik Prabu Purnawijaya, bukan anak kandungnya? Dan bukankah dia sebagai anak dari Prabu Purnawijaya lebih mempunyai hak untuk memegang tahta kerajaan? Werku Alit dalam dengkinya, apalagi sesudah kena hasutan oleh golongan-golongan tertentu yang memang tidak suka kepada Kamandaka, lupa bahwa dirinya hanyalah seorang anak yang dilahirkan dari selir Prabu Purnawijaya yang sama sekali tidak punya hak untuk menjadi raja Pajajaran. Demikianlah, secara diam-diam Werku Alit meninggalkan istana Pajajaran, mengembara menuntut ilmu dan menghubungi beberapa orang tertentu. Ketika dia kembali ke istana, maka saat itu dia sudah menyusun suatu rencana besar, yaitu untuk merebut tahta kerajaan dengan jalan kekerasan, dengan pertempuran, dengan peperangan. Dalam pengembaraan itulah Werku Alit bertemu dengan Suranyali atau Mahesa Birawa. Tahu bahwa Mahesa Birawa seorang manusia sakti luar biasa, maka Werku Alit mengambilnya sebagai tangan kanan dengan perjanjian bila kerajaan berhasil digulingkan, maka Mahesa Birawa akan dijadikan Perdana Menteri. Dalam menjadi tangan kanan membantu rencana busuk Werku Alit, Mahesa Birawa mempunyai rencana sendiri, rencana dalam selimut. Jika kerajaan jatuh dan Werku Alit menang, maka Mahesa dan kawan-kawannya akan menyingkirkan Werku Alit untuk kemudian dia sendiri yang akan menampilkan diri menduduki tahta kerajaan Pajajaran. Di hutan belantara di sekitar kaki gunung Halimun, kelihatan bertebaran ratusan buah kemah. Inilah pusat bala tentara pemberontak yang hendak merebut tahta kerajaan Pajajaran di bawah pimpinan Werku Alit. Sementara Werku Alit kembali ke Pajajaran, maka pimpinan dipegang langsung oleh tangan kanannya, yaitu Mahesa Birawa. Di sini berhimpun sekitar 1.000 prajurit. Kebanyakan pasukan ini didapat oleh Werku Alit dan Mahesa Birawa dari adipati-adipati kecil yang bernaung di bawah Pajajaran, tapi yang kena dipengaruhi dan dihasut oleh kedua orang itu. Bahkan saat itu Mahesa Birawa masih menunggu beberapa orang adipati lagi yang telah dihubunginya. Jika adipati-adipati ini datang dan menyerahkan beberapa ratus prajurit tambahan, maka dapatlah diatur kapan dilaksanakan penyerangan terhadap Pajajaran. Sementara waktu menunggu, maka semua prajurit senantiasa dilatih perang-perangan. Para kepala-kepala pasukan diberi tambahan ilmu silat dan kesaktian yang lumayan oleh Mahesa Birawa. Sedang para adipati yang saat itu sudah bergabung, Mahesa Birawa menurunkan beberapa ilmu kesaktiannya. Mahesa merasa sangat menyesal sekali ketika mendapat kabar bahwa 3 orang anak buahnya yang diam di Jatiwalu telah menemui ajal akibat bentrokan dengan anak-anak murid perguruan Gua Sangreng. Sedang Kali Gundil hilang lenyap tak tentu rimbanya. Kalau saja keempat manusia itu ada di sana, tentu tak usah payah-payah dia menggembleng kepala-kepala pasukan dan adipati itu. Tapi tak apa payah sedikit, nanti dia akan memetik hasilnya sendiri.
Di dalam kemah besar yang terletak di tengah-tengah ratusan kemah di kaki Gunung Halimun itu, mengelilingi sebuah meja bulat telur, maka duduklah 4 laki-laki. Yang pertama tak lain dari Mahesa Birawa, kumis melintang dan badannya semakin gemuk. Yang kedua, Adipati Karangtretes, yaitu Jakaluwing, bercabang bau lebat, potongan tubuhnya tegap kekar. Yang ketiga, yang duduk di samping kiri Mahesa Birawa, ialah seorang berbadan tinggi kurus, bermuka licin, bernama Surab Labak. Dia adalah Adipati Manganreja. Yang terakhir, seorang laki-laki berbadan gemuk pendek, berkepala sulah. Sinar lampu dalam kemah membuat kepalanya itu berkilat seperti bersinar-sinar. Manusia itu bernama Lana Belong, Adipati Kendil. Di atas meja di hadapan keempatnya terletak masing-masing segelas tuak murni dan harum. Ketiga adipati itu telah kena dihasut oleh Mahesa Birawa dan Werku Alit untuk memberontak terhadap Pajajaran, dan kepada mereka dijanjikan kedudukan sebagai menteri kerajaan bila pemberontakan mereka berhasil kelak. Silakan diteguk tuaknya, saudara-saudara adipati, kata Mahesa Birawa pula sesudah keheningan mengungkungi kemah itu beberapa lamanya. Masing-masing kemudian meneguk tuak yang enak itu. Di malam yang dingin, minum tuak memang enak menghangatkan tubuh. Jakaluwing meraba cambang bawuknya lalu bertanya, kapan kira-kira saatnya kita akan menggempur Pajajaran, Adimas Mahesa Birawa? Soal penggempuran itu, Kang Mas Jakaluwing, sebenarnya saat ini pun kita sudah sanggup melakukannya. Jumlah prajurit cukup, tenaga pimpinan rata-rata sudah berpengalaman dan dapat diandalkan. Cuma kita tak enak kalau meninggalkan saudara-saudara Waruk Gluduk dan Tapak Ireng. Kedua adipati itu telah berjanji akan bergabung dengan kita bersama beberapa ratus prajurit-prajurit mereka. Ada baiknya jika kita tunggu kedatangan mereka. Sesudah itu, baru kita hubungi Raden Werku Alit untuk menentukan kapan saat yang baik untuk penyerangan. Adipati Jakaluwing manggut-manggut. Begitu memang bagus, kata Lana Belong. Adipati berkepala sulah, lalu diteguknya tuaknya. Di samping itu, mengingat bahwa di Pajajaran tentunya terdapat tokoh-tokoh pelindung yang berilmu tinggi, maka kita tidak mesti pula menyia-nyiakan bantuan yang hendak diberikan oleh Begawan Sitaraga yang diam di puncak Gunung Halimun. Ah, hebat sekali kalau Begawan yang tersohor itu ikut di pihak kita, kata Surab Labak sambil pukul meja. Sebenarnya, kata Mahesa Birawa pula, Begawan Sitaraga itu mempunyai dendam kesumat yang masih belum terbalaskan terhadap Toha Pajajaran, yaitu kakek dari Kamandaka. Kalau Begawan itu setingkat umurnya dengan kakek Kamandaka, tentu kini kira-kira sudah 100-an usianya, kata Lana Belong. Kira-kira begitulah, sahut Mahesa Birawa. Kemudian laki-laki ini berseru memanggil pelayan untuk menyuruh tambah tuak di ke-14 itu. Sesudah pelayan pergi, Mahesa Birawa buka mulut kembali. Besok, aku akan kirimkan 2 orang kurir ke Pajajaran untuk menemui Raden Werku Alit. Kuminta kepadanya untuk menyebar mata-mata lebih banyak, terutama di dalam istana, guna mengetahui perkembangan terakhir. Terutama mencari kabar selentingan, apakah gerakan kita ini bocor atau tidak. Dan jangan lupa pula untuk meneliti pertahanan Pajajaran di mana yang lemah, kata Lana Belong. Mahesa Birawa mengangguk. Saudara-saudara adipati, agaknya pertemuan kita malam ini cukup. Sampai besok pagi. Keempat orang itu menjura. Kemudian satu demi satu meninggalkan kemah besar itu untuk tempat perundingan menuju ke kemah masing-masing.